Apa yang akan saya bagikan kepada Anda adalah informasi yang 99% pria tidak ketahui. Saya akan membahas salah satu prinsip paling vital yang perlu Anda pahami untuk berhasil dalam mendekati wanita, yaitu cara seorang wanita bisa jatuh cinta. Kita akan mengeksplorasi perasaan emosional dan menyelidiki asal-muasalnya, serta bagaimana itu bisa terpecah, sehingga pada akhir video ini, Anda akan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang mekanisme di balik jatuh cintanya seorang gadis. Tentunya, setelah Anda memahami langkah-langkah ini, Anda akan mampu memanfaatkannya. Jadi, selamat datang di salah satu video paling penting yang pernah saya unggah di YouTube sejak saya memulainya. Ketika Anda mulai berinteraksi dengan seorang gadis, ketertarikan awalnya terhadap Anda berada di angka 0. Ketertarikan itu berangsur naik hingga mencapai puncaknya, yaitu cinta. Pada bagian ini, terdapat dua faktor yang turut berperan dalam proses seorang wanita merasakan cinta. Mari kita mulai. Hal pertama yang perlu Anda ketahui, dan ini sangat penting, adalah bahwa untuk membuat seorang gadis jatuh cinta, dia memerlukan waktu. Ini berarti tidak ada tindakan khusus atau sesuatu yang Anda miliki yang akan langsung membuatnya merasa cinta padamu. Dia memerlukan waktu. Dia ibarat daging brisket panggang. Apakah Anda tahu tentang brisket yang dipanggang? Agar siap disajikan, proses memasaknya memerlukan waktu setidaknya 10 jam. Itulah sifat alami seorang gadis. Dia memerlukan waktu yang lama untuk matang dan bersiap. Namun, Anda seperti mie ramen instan. Anda cepat matang. Anda melihatnya, Anda tertarik. Dia tertawa dengan lelucon Anda. Seketika, Anda menjadi terobsesi. Yang ingin saya sarankan adalah ini. Ketika berbincang dengan seorang gadis, cobalah untuk tetap santai dan jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jika dia ingin bergabung, itu baik. Jika tidak, tidak masalah. Apakah Anda bertemu hari ini? Itu bagus. Jika tidak bertemu hingga minggu depan, itu juga baik. Tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Berikan dia waktu. Setiap kali Anda berkomunikasi atau berinteraksi dengan gadis, ingatlah prinsip ini. Anda adalah mie ramen instan, dan dia adalah brisket barbeku. Hal kedua, yang menjadi alasan munculnya keinginan ini dan dasar dari seluruh video ini adalah investasi. Sejak saya memulai seri tentang cara menarik perhatian wanita, saya mulai mendiskusikan tema investasi. Namun hari ini saya akan mengupasnya lebih dalam dan menjelaskannya kepada Anda secara menyeluruh. Anda akan meninggalkan video ini dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana cara pikir seorang wanita ketimbang pemahaman Anda tentang diri sendiri. Jadi, perhatikan dengan seksama. Investasi merupakan salah satu cara paling mudah untuk menilai hasrat seseorang. Semakin banyak waktu dan usaha yang diinvestasikan seseorang pada suatu hal, semakin besar keinginan dan kebutuhan mereka terhadap hal itu, serta semakin kuat ikatan yang mereka rasakan. Jika Anda membeli sebuah buku, kemungkinan Anda untuk menyelesaikannya lebih besar daripada jika teman Anda memberikannya secara cuma-cuma. Seberapa besar seorang wanita berinvestasi saat ini, berpengaruh pada niatnya untuk melangkah lebih jauh dengan pria baru yang dia temui. Nilai yang diberikan seorang wanita terhadap sesuatu sejalan dengan besarnya investasi yang dia tanamkan di dalamnya. Itu berarti jika seorang wanita mengeluarkan banyak usaha untuk Anda, dia akan lebih menghargai Anda, lebih menginginkan Anda, dan bahkan mungkin mulai mengejar Anda. Kebanyakan pria tidak menyadari aspek ini dan melewatkannya. Realitasnya, banyak pria melakukan hal yang sebaliknya. Mereka berpikir bahwa mereka harus membuat segala sesuatunya semudah mungkin agar seorang gadis mau bersama mereka. Mereka membuka pintu untuknya, mengajaknya makan danam, dan melakukan segala yang dia minta. Mereka pun menjadi sangat bingung, bertanya-tanya mengapa gadis tersebut memilih untuk tetap bersahabat dengan mereka, meskipun harus kembali bertemu dengan mantan pacarnya, yang merugikannya, yang selalu membuatnya menderita sepanjang malam. Bagaimana dia bisa lebih menyukai pria seperti itu ketimbang pria yang telah melakukan segalanya untuknya? Karena pada dasarnya, manusia cenderung lebih menyayangi hal-hal yang telah kita berikan perhatian. Jadi, investasi jelas merupakan waktu dan usaha yang wanita berikan kepada Anda dalam berbagai cara, dan semakin banyak dia berinvestasi pada Anda, semakin besar pula rasa ketertarikan yang dia miliki seiring waktu. Investasi dapat berbentuk beragam, dan saya akan menjelaskan ini kepada Anda secara rinci. Hal ketiga, tingkat kepatuhan sangat tinggi. Setiap kali seorang wanita memberikan jawaban positif kepada Anda, dia akan semakin terikat secara emosional dengan Anda. Tetapi, mayoritas wanita tidak langsung mulai memberi perhatian. Ya,
Ada sedikit yang melakukannya. Beberapa gadis akan memasak untuk Anda, merencanakan aktivitas, mengirim pesan lebih dulu, dan memberikan hadiah. Anda hampir tidak perlu mengarahkan mereka. Mereka adalah pihak yang secara otomatis berinvestasi, dan ketika Anda menemukannya, segalanya menjadi lebih mudah. Namun kebanyakan gadis tidak seperti itu. Mereka menunggu Anda untuk memimpin dan menciptakan kerangka yang harus mereka ikuti. Ini bukan karena mereka malas atau tidak peduli, tetapi karena hal itu terasa benar bagi mereka. Seorang wanita cenderung merasa lebih feminin dan lebih tertarik ketika Anda menjadi yang mengatur suasana dan dia adalah yang bereaksi. Berikut adalah cara menerapkannya. Terdapat 3 tingkat dalam jenis investasi ini. Dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Anda memulai dari tingkat pertama saat dia merespons Anda. Kemudian Anda melangkah ke tingkat kedua. Dan dari sana ke tingkat ketiga. Mari kita mulai dengan tingkat awal permintaan kepatuhan. Jenis kepatuhan ini adalah yang paling dasar dan mudah dicapai. Ini juga merupakan opsi yang paling nyaman bagi mereka yang baru dalam berinteraksi, karena tidak terlalu menuntut, sehingga tidak membuat seseorang yang baru mulai merasa tertekan. Permintaan kepatuhan hanya melibatkan meminta sesuatu kepada seorang wanita dengan cara yang sopan. Contoh, apakah Anda bisa memberikan saya serbet? Bagaimana jika kita bertemu jam 4? Bolehkah saya melakukan tarian ini? Permintaan kepatuhan paling cocok digunakan dalam beberapa kondisi. Ketika Anda baru dan tidak yakin jenis kepatuhan yang tepat untuk dipakai. Saat Anda bersama wanita yang kuat atau mandiri, atau ketika Anda berada dengan wanita yang menolak arahan kepatuhan langsung dari Anda. Jika Anda masih belajar untuk membuat wanita tertarik kepada Anda, dan bingung tentang jenis kepatuhan yang sebaiknya digunakan, bisa dimulai dengan permintaan kepatuhan. Ini adalah cara termudah bagi seorang wanita untuk mengatakan ya, karena dia merasa diminta alih-alih diperintah, meskipun dia belum melihat Anda sebagai seorang pemimpin yang dapat dipercaya, di mana dia akan mengikuti dan mendengarkan Anda. Biasanya dia akan merasa nyaman untuk menuruti permintaan Anda. Jika Anda bersama wanita yang sangat kuat dan mandiri, seringkali lebih baik untuk memulai dengan permintaan kepatuhan dan secara perlahan beralih ke jenis kepatuhan yang lebih menuntut, seiring dengan meningkatnya ketertarikan dan investasinya. Dan jika Anda bersama wanita yang tidak mau mematuhi dengan sepenuh hati, cobalah untuk kembali ke permintaan kepatuhan dan tingkatkan keterlibatannya dari sana. Dengan mengajukan permintaan kepatuhan, Anda membiarkan gadis itu berinvestasi kepada Anda. Tanpa dia sadari, dia akan mulai terbiasa dengan menjawab ya kepada Anda. Dan hasilnya, Anda sudah cukup membuatnya siap untuk menerima jenis kepatuhan yang lebih tinggi, yaitu tuntutan kepatuhan. Tuntutan kepatuhan terjadi ketika Anda memberikan instruksi langsung untuk diikuti. Sebagai contoh, daripada hanya meminta dengan lembut, Anda bisa mengubah permintaan kepatuhan apapun menjadi tuntutan, seperti, tolong berikan saya serbet nayang, atau, kita akan bertemu pada pukul 4, atau, ayo kita berdansa. Tuntutan kepatuhan adalah instruksi langsung yang diberikan kepada wanita untuk mengikuti arahan Anda. Selama dia menghargai Anda dan merasakan ada peluang untuk bersama, besar kemungkinan dia akan setuju. Namun ini juga bergantung pada tingkat keterlibatan yang dituntut dari kepatuhan tersebut. Tentu saja, meminta dia mengantar Anda pulang hanya beberapa menit setelah pertama kali bertemu, bisa dianggap sebagai langkah yang terlalu cepat. Tuntutan investasi kecil hingga sedang biasanya lebih sesuai. Jika Anda baru saja bertemu dengannya, dia mungkin akan menolak tuntutan kepatuhan, kecuali Anda sudah menunjukkan diri sebagai sosok yang bernilai tinggi sejak awal. Jika sejak awal dia sudah melihat Anda sebagai sosok yang memiliki nilai tinggi, Anda bisa langsung melompat ke tingkatan yang lebih atas tanpa harus melalui tingkatan kepatuhan yang rendah seperti permintaan. Ketika Anda melibatkan permintaan kepatuhan dengan wanita, tujuan Anda seharusnya selalu mengarah pada mencapai keinginan kepatuhan. Ketika Anda mulai mengajukan tuntutan kepatuhan dan dia memenuhi permintaan tersebut, respek wanita terhadap Anda akan meningkat, dan dia akan melihat Anda sebagai seorang pemimpin dan calon pasangan romantis. Selanjutnya, kita akan membahas jenis kepatuhan terakhir, yaitu kepatuhan yang diambil. Kepatuhan yang diberikan biasanya berkaitan dengan tindakan, dan seringkali melibatkan kegiatan fisik bersama wanita tersebut. Ini sebaiknya dicapai melalui tingkat kepatuhan yang lebih rendah, kecuali jika pria tersebut memiliki fondasi yang sangat kuat. Pria-pria ini kadang-kadang bisa memulai interaksi dengan kepatuhan yang diambil tanpa perlu mengandalkan permintaan atau tuntutan. Contoh kepatuhan yang diambil adalah menggenggam tangan seorang gadis dan mengajaknya pergi, menuntunnya ke suatu tempat, memindahkannya sedikit agar berdiri di samping Anda, mendekatkannya agar bisa duduk lebih dekat, berciuman, dan membangun kedekatan fisik lebih jauh. Berciuman dan hubungan fisik juga merupakan bentuk kepatuhan. Beberapa pria menghadapi kesulitan ketika wanita terlihat menyukai mereka, namun menolak saat diajak berciuman atau menjadi semakin dekat. Ini terjadi karena mereka belum berhasil membuat wanita merasa cukup nyaman untuk berbuat demikian. Karena pada dasarnya,
Dia tidak akan bertanya, "Maukah kamu tidur denganku?" Oleh karena itu, sangat penting untuk terus meningkatkan tingkatan kepatuhan. Tujuan Anda seharusnya mengarah pada mencapai tahap kepatuhan yang diambil. Anda juga bisa memandang kepatuhan yang diambil sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Anda hanya perlu bergerak maju, dan dia secara alami akan mengikutinya. Semua yang telah kita bahas sebelumnya merupakan jenis investasi pertama. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari pria mengenai bagaimana cara memimpin seorang wanita. Jadi izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa apa yang baru saja saya sampaikan adalah salah satu hal yang paling penting untuk dipahami tentang kepemimpinan. Mari kita lanjutkan dengan jenis investasi kedua, yaitu perenungan mental. Perenungan terjadi ketika seorang wanita memikirkan Anda, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Semakin sering seorang wanita memikirkan Anda, semakin dalam perasaan cintanya akan tumbuh. Ini merupakan sumber investasi yang sangat kuat yang tetap efektif meskipun Anda tidak berada di dekatnya. Ada 3 cara utama untuk memicu perenungan jenis ini. Pertama, berikanlah dia kegiatan untuk dilaksanakan saat dia memiliki waktu luang. Ketika Anda memberikan seorang wanita pekerjaan untuk diselesaikan di waktu luangnya, dia akan memikirkan Anda saat merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut. Setiap kali dia teringat, "Oh iya, aku harus bertanya kepada rekan kerjaku tentang tiket pertunjukan yang Needle minta aku beli." Atau, "Aku perlu ingat untuk mendapatkan bahan-bahan untuk makan malam dengan Needle malam ini." Dia akan memikirkan Anda, dan setiap kali dia menyelesaikan tugas itu, dia melakukannya untuk Anda. Menugaskan seorang wanita dengan suatu pekerjaan adalah cara yang efektif untuk membuatnya lebih peduli pada Anda, meski Anda tidak berada di dekatnya. Saya pribadi suka meminta wanita untuk membawa makanan saat mereka berkunjung. Terkadang hanya dengan sesuatu yang sederhana seperti dessert. Terkadang mereka membeli makanan dari luar saat dalam perjalanan. Saya juga meminta mereka untuk meneliti hal-hal yang akan kami lakukan bersama, seperti mengunjungi pertunjukan atau pergi dalam perjalanan singkat. Kedua, berikanlah dia sesuatu untuk dipahami tentang diri Anda. Membuat seorang wanita bertanya-tanya tentang apa yang ada di pikiran Anda atau apa yang mungkin Anda lakukan dapat menjadi salah satu cara paling efektif untuk memicu rasa ingin tahunya. Beberapa pertanyaan umum yang sering dipikirkan wanita mengenai pria menarik yang baru mereka temui adalah, apakah dia menyukaiku? Seberapa besar rasa sukanya padaku? Apakah dia sudah menjalin hubungan? Apakah dia akan mendekat ketika aku melihatnya? Atau bagaimana saat kita pergi bersama ke tempat itu? Selama wanita berusaha mencari jawaban atas semua pertanyaan ini, dia akan semakin memikirkan Anda. Seringkali sampai dia sangat ingin mengetahui kebenarannya. Pastinya, jika Anda langsung memberikan jawaban, Anda akan menghilangkan unsur misteri dan dengan itu mengurangi daya tariknya. Jadi ketika Anda memutuskan untuk menjawab pertanyaan seperti itu, lakukanlah dengan cara menyajikan informasi menarik atau menawan lainnya tentang diri Anda. Ini menunjukkan kepada Anda betapa pentingnya menjaga unsur misteri dan mengapa sebaiknya tidak mengungkapkan semua hal tentang diri Anda dengan cepat. Wanita cenderung tertarik pada pria yang misterius. Pria yang terlalu dapat ditebak justru bisa jadi membosankan. Menjadi sebuah teka-teki untuk mereka jelas jauh lebih menarik. Ketiga, buatlah dia punya alasan untuk marah atau tidak menyukai Anda. Saat Anda berhasil membuat seorang gadis benar-benar marah pada Anda, dia akan menghabiskan banyak waktu memikirkan Anda, terjebak dalam emosi, dan membayangkan skenario yang melibatkan Anda. Ini merupakan investasi mental yang sangat besar. Ketika Anda kemudian mengubah situasi, Anda akan menemukan bahwa dia jatuh cinta pada Anda dengan sangat dalam, jauh lebih dalam daripada jika dia tidak pernah marah kepada Anda di awal. Namun, ini beresiko, dan saya tidak merekomendasikannya bagi pemula, jadi berhati-hatilah, dan sebaiknya jangan menjadikannya sebagai strategi yang Anda lakukan dengan sengaja. Investasi ketiga adalah investasi waktu. Investasi waktu berarti membuat wanita menghabiskan waktu dengan Anda. Secara umum, semakin banyak waktu yang wanita habiskan dengan Anda, semakin besar ikatan emosional yang dia rasakan. Ini jelas. Kebanyakan pria menyadari bahwa jika mereka ingin mendapatkan hati seorang gadis, mereka perlu membuatnya menghabiskan waktu bersama mereka. Investasi waktu dianggap sebagai bentuk investasi yang pasif. Dengan kata lain, ini adalah investasi yang dilakukan wanita tanpa usaha aktif. Cukup dengan berada di dekat Anda, dia sudah berinvestasi pada Anda. Namun karena bersifat pasif, cara ini kurang efektif untuk memicu investasi yang nyata. Anda tidak bisa hanya mengandalkan investasi waktu, karena seorang wanita bisa menghabiskan waktu dengan banyak orang tanpa jatuh cinta pada mereka. Namun, investasi waktu menjadi signifikan dalam hubungan jangka panjang.
Semakin banyak waktu yang dia habiskan bersama Anda seiring waktu, semakin dalam keterlibatannya secara emosional. Dalam hal ini, investasi waktu mirip dengan gravitasi. Efeknya mungkin tidak terlihat pada tingkat yang rendah, tetapi pada tingkat yang lebih tinggi, dampaknya bisa sangat kuat. Kesimpulan dari semua ini adalah bahwa cara wanita jatuh cinta adalah dengan berinvestasi pada Anda dalam waktu yang lama. Jika Anda masih menonton sampai sekarang, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Jika Anda merasa video ini membuka perspektif baru dalam hidup Anda, jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berbagai wawasan mendalam dan strategi kehidupan berikutnya. Karena perjalanan menemukan diri sejati baru saja mulai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap kuat, tetap tenang, dan tetap menjadi versi terbaik dari diri Anda.